Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan berdiskusi mengenai psikologi maupun Islam ya. Jadi hari ini saya sedang bersama Bayu ya, Bambang Bayu selaku dari kuliah di mana? Kuliah di Universitas Bintang Psikologi. Masya Allah. Sedangkan di sini saya Rahman dari IAIN La Raiba, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam, akan sharing-sharing atau mungkin kita saling bertukar pengalaman aja ya. Iya, kita tukar pengalaman Ya, tentang topik-topik yang sudah terjadi saat ini. Oke, siap. Jadi kita mulai dari mana nih? Bebas terserah. Rahman mau mulai dari mana? Oke, kalau menurut kita lebih afdolnya dari asal muasal sampai kasus ini ya, mengenai COVID-19 aja ya. Boleh sih, tapi sebelum ke situ kita boleh kali ya kenalin dulu kita dari psikologi itu yang kita tahu apa, maksudnya di psikologi itu ada apa, terus di jurusannya Rahman ini ada apa aja, nanti kita lanjutnya ke situ lagi ke topik. Oke. Sebelum kita masuk ke tema, mungkin alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang kita masing-masing gitu ya. Oke, kita mulai dari narasumber kita, yaitu adalah Bayu. Aku dari psikologi. Jadi gimana Bayu? Psikologi itu gimana latar belakangnya? Bisa memilih jurusan psikologi? Oh, dulu tuh sebenarnya karena emang ini ya, dari SMP sampai SMA itu banyak temen yang mungkin ya sama gua gitu. Ini mau bahasanya lu gua nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Oke. Ya, lu kan temen gua coy. Maksudnya banyak yang kayak sama gua dalam hal itu cerita soal permasalahan dia gitu kan ya. Sampai pada akhirnya mereka tuh senang cerita ke gua, terus mereka dapat solusi gitu kan dari gua gitu, alhamdulillah ya. Nah dari situ gua mikir, oh diri gua kok perhatian banget sama masalah orang gitu. Terus nanti gue pengen lanjut dari lulus SMA itu mau kemana? Kayaknya yang lagi nyambung lagi itu kayaknya di psikologi sih gitu. Di sisi lain ada suatu pekerjaan yang gue incer juga. Nah di sini gue masuknya dari celah jurusan psikologi ini gitu. Jadi ada dua ini alasan gitu. Yang pertama gara-gara banyak temen yang kayak sama gue kalau gue itu bisa ngasih solusi yang baik buat permasalahan mereka. Yang kedua soal kerjaan. Jadi ini menurut pandangan teman-teman sama apa yang akan dilakukan di masa depan nanti ya. Gitu ya. Nah ini kan gue udah kasih tahu nih kenapa gue masuk jurusan psikologi nih. Ya. Nah ini si Rahman nih gimana ceritanya bisa masuk jurusan PAI nih? Ceritanya. Jadi asal muasalnya itu ketika saya waktu SMP ya, saya itu lebih condong ke Islam terpadu ya awalnya itu ya. Karena memang orang tua saya itu menganjurkan saya untuk masuk jurusan keislaman gitu ya. Akhirnya saya waktu itu masuk ke jurusan Islam terpadu ya SMP, yang dimana program-programnya itu memang lebih khususnya itu pada keagamaan gitu ya. Jadi program-program khusus keagamaan baik. Jadi ya lu tau lah gitu kan ya, kayak misalkan sholat wajib, sunnah gitu kan ya, program-program yang memang pada saat SMP itu seperti program baca Al-Quran gitu ya. Sebelum baca Al-Quran kita harus sholat duha terlebih dahulu supaya hafalan kita itu lapang katanya. Terus ada hadis yang mengatakan riwayatnya kita mengenai sholat duha, terus doa-doanya gitu ya. Lalu untuk program-programnya itu sebelum kita masuk kelas gitu ya, atau mungkin dari setiap pelajaran-pelajaran yang guru berikan gitu kan ya, setiap guru-guru yang hadir masing-masing guru-guru itu punya satu surat gitu kan ya. Misalkan guru A itu kita baca surat Al-Balad gitu ya. Sedangkan guru yang B itu sebelum pelajaran dimulai itu kita membaca surat Al-Lail gitu. Jadi setiap orang-orang itu akan kita sebelum belajar itu kita memulai hafalan dulu gitu. Jadi ketika kita sudah membaca surat-surat wajib pilihan ya, surat-surat pilihan dari masing-masing guru, itu kita belajar itu jadi mudah gitu. Mempelajari sesuatu jadi mudah karena
ketika kita membaca Al-Quran ya, saya kan merasakan sendiri gitu kan ya. Itu ketika kita sebelum belajar gitu ya, baca Al-Quran itu hati kita jadi lapang. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang rumit kayak matematika gitu ya, itu jadi mudah anjir. Oh gitu ya. Gitu ya. Gitu. Lalu untuk program-programnya kayak misalkan sholat zuhur kelas ini ya kan, bagus sih. Lalu untuk kelas ke SMA-nya saya maksudnya ke jurusan agama gitu ya. Karena waktu sebelum saya masuk teman SMA itu saya pernah ditawarkan sebelum waktu tes ya sama Bu Umi ya, kalau nggak salah Bu Umi yang waktu tes Al-Quran saya tuh dia bilang gini, karena dia tahu gitu kan karakter orang gitu. Iya. Dia bilang gini kalau saya tesnya gini, kamu kenapa nggak milih IPA aja gitu, kenapa jurusan agama gitu. Karena kan tuh dia tahu gitu kan basic saya itu memang lebih condongnya ke IPA gitu, condongnya ke IPA gitu. Jadi memang dari SMP tuh IPA-nya bagus gitu kan ya, pelajaran biologinya, pelajaran fisikanya gini-gini lah gitu ya. Tapi nyatanya saya lebih condongnya ke agama gitu. Sampai sekarang kenapa saya bisa agama, karena mungkin suatu pelajaran kuatnya gitu kan ya, pelajaran kita kuat gitu kan. Karena memang pengalaman-pengalaman inilah yang membuktikan bahwa tuh saya belajar tekun gitu ya, belajar keagamaan. Jadi saya lebih cocoknya itu di sisi keagamaan gitu. Jadi terkadang tuh keinginan kita itu takdir berkata lain gitu. Kayak misalkan itu kan tadi yang seharusnya pace-nya di IPA gitu kan ya, Iya. dapat masukan dari guru kenapa nggak masuk IPA aja, ternyata masuk agama ada gua yang dari SMA IPA tapi malah kuliahnya jurusan psikologi gitu yang lebih condong ke teori gitu. Tapi yang nggak apa-apa lah selagi kita menikmati gitu. Mantap sih. Karena Terus, memang ya gitu. memang gimana? Ya memang gitulah takdir ya. Iya. Takdir kita tidak bisa apa-apa gitu. Kita cuma bisa sebisa mungkin aja. Menjalani yang terbaik. Oke, mungkin itu latar belakang dari kita masing-masing. Jadi gimana nih kita mau mulai masuk ke topik COVID-19 atau gimana? Boleh nih, boleh. Mulai dari pertanyaan dari Rahman aja deh. Nanti kita sambung lagi. Jadi untuk pertanyaan saya tuh, kalau menurut COVID-19 itu menurut pandangan Anda sendiri gimana tuh yang sebagai pelajar dari jurusan psikologi gitu ya? Maksudnya ini dari COVID-19-nya itu dampak-dampaknya ke orang-orang gitu, dampak psikologisnya gitu atau gimana? Ya kita dari faktor dari awal-awalnya gitu kan, kita kan dari awal-awal kasus gitu kan ya, Wuhan ya kan, Iya. orang-orang tuh pada panik gitu kan ya. Iya. Itu gejala-gejalanya juga kan bagi orang itu orangnya suka ngejauhin lah gitu, kayak jijik-jijik gitu lah gitu kan. Iya, iya. Jadi perasaan orang masing-masing aja gitu kan. Iya. Dari awal-awal itu. Jadi gini man, setahu gue nih ya, dengan adanya kasus COVID ini tuh dampaknya tuh ke masyarakat itu dapat, maksudnya terkena gangguan kesehatan mental gitu loh. Karena apa? Banyak sih penelitian dari jurnal segala macam yang mengatakan bahwa dengan adanya social distancing ini, kayak jaga jarak fisik, terus menghindari kerumunan atau enggak disuruh di rumah aja gitu, itu tuh malah secara tidak langsung bikin orang-orang masyarakat Indonesia terutama itu malah terjadi kena gangguan kesehatan mental ya, kayak gangguan cemas, depresi dan segala macam gitu. Jadi itu dampaknya buat kesehatan mental untuk masyarakat Indonesia itu sangat bisa dibilang tingkat yang memprihatinkan sih. Soalnya di situ angka presentasenya tuh dibilang tinggi. Nanti bisa dicek aja di Persatuan Dokter Kejiwaan Daerah Indonesia, pokoknya ada di situ nanti. PDSKJI kalau nggak salah deh, itu bisa dicek di situ presentasinya berapa. Kalau nggak salah kemarin gue lihat tuh 80% itu tuh mengalami depresi. Kalau nggak salah, ini sekarang udah beda lagi gitu. Tapi pada intinya COVID-19 itu bikin masyarakat itu malah jadi cemas, terus mikirin terus, akhirnya depresi. Malah ada kasus yang mungkin di awal-awal corona itu datang di Indonesia, ada orang di Surabaya dia bunuh diri dari lantai 6
dia gara-gara cuman dia tuh berkali-kali melakukan swab hasilnya positif. Nah itu bahaya banget sih buat orang-orang yang nggak bisa dikendaliin gitu, kesehatannya. Jadi perlu banget sih di Indonesia kesehatan mentalnya itu harus lebih dijaga lagi sama orang-orang, masing-masing orang gitu. Tapi kalau menurut lo itu orang-orang itu bisa diselamatkan nggak sih gitu? Orang-orang yang kayak gimana? Yang itu yang bikin dia depresi gitu ya karena hasilnya positif terus gitu kan ya. Itu ada konklusi bagi dianya nggak? Tapi nyatanya itu ya dia sudah meninggal gitu kan ya. Iya. Ada upaya penyelamatan nggak? Kalau misalkan buat orang yang udah meninggal tadi kayak bunuh diri tadi tuh, itu yang namanya udah terjadi ya kita nggak bakal bisa tarik ulur lah. Maksudnya nggak bisa dihidupin lagi terus kita kasih tahu dia nggak bunuh diri, nggak mungkin kan ya. Nah, sebelum bunuh diri biasanya kita bisa ingatkan gitu kan ya supaya dia sadar gitu kan ya. Biasanya kan kalau orang yang udah putus asa itu kan ya, kadang-kadang ya suka susah dibilanginnya gitu kan, atau mungkin nggak ada harapan bagi dia gitu kan. Iya. Mungkin gini sih, sebelum dia bunuh diri pasti dia tuh merasa mungkin ada panik, kecemasan di dalam diri dia sendiri sampai dia tuh nggak yakin mungkin corona itu bikin orang mati, terus daripada dia mati gara-gara corona mungkin dia mati aja, bunuh diri sih, lompat dari lantai 6 di rumah sakit daerah Surabaya, kemungkinan sih kayak gitu kan ya. Nah tapi itu kan lebih balik lagi, itu kan mungkin dia punya kecemasan atau kepanikan di dirinya sendiri gitu ya, yang harus dikontrol sama dirinya sendiri gitu. Nah seperti yang kita tahu itu di Indonesia tuh tenaga kesehatan buat khusus kejiwaan itu sih kayaknya masih kurang. Maka dari itu nggak mungkin semua orang disurvei. Maksudnya yang punya gangguan kesehatan kayak gitu disurvei, dikasih tahu, maksudnya dikasih bimbingan biar dia itu bisa kontrol dirinya sendiri. Nggak mungkin ya, karena kan kurang kan tenaga kesehatannya. Tapi di situ mungkin ada sih cara-cara lain alternatif gitu ya. Gimana caranya biar dia itu nggak panik, nggak depresi, punya ketenangan di dalam dirinya sendiri, bisa bahagia dengan kehidupan yang dia terima, yang dia dapatkan. Itu mungkin ada sih. Kayak contohnya sih, ya gue sih lagi meneliti sih ya di dalam kuliahan gue nih, dua variabel ya, kayak hubungan antara religiusitas dan subjective well-being gitu. Nah di situ gue ngambil fenomenanya itu tentang ini COVID nih. Gara-gara COVID ini kan tingkat kesehatan mental tuh angkanya jadi tinggi banget kan ya dari yang sebelumnya. Nah itu butuh banget tuh. Jadi kalau misalkan nanti hasil penelitian itu ada hubungan yang positif, maka itu penelitian itu bisa berguna untuk masyarakat yang membaca gitu. Barangkali saat di kasus yang gue ambil ini bisa mempengaruhi kesejahteraan dalam diri seseorang, itu bisa diamalkan, bisa dikerjakan biar dia itu nggak merasa panik atau nggak merasa cemas dalam dirinya sendiri. Ya. Tapi yang pernah saya baca ya di dalam buku psikologi itu ya, jadi itu saya pernah baca gitu ya, ketika ada itu penulisnya itu dia pernah kayak di camp gitu kan ya, di camp Auschwitz di Jerman gitu kan ya, dia itu pernah kesehatan mental dan lain sebagainya sama kayak pandemi gitu, cuman dia maksudnya menghadapi krisis ya kan, ketika tentara Jerman itu sudah menguasai wilayahnya gitu ya, hingga dia tuh dikerja rodi gitu kan ya, kalau dalam bahasa ini sistem penjajahan gitu kan ya, sama orang-orang Jerman. Tapi nyatanya orang Jerman itu memberikan pilihan kepada dia gitu, mau kerja rodi atau memang keluarganya mau dibunuh gitu ya. Ketika dia memberikan harapan hidup gitu kan ya, saya memberikan harapan hidup gitu, ketika keluarga saya hidup, berikan saya jaminan gitu kan ya, biarkan keluarga saya hidup gitu kan ya, karena mereka itu adalah alasan hidup kita gitu kan ya. Tapi nyatanya ketika dia sering bekerja gitu kan ya, kerja rodi gitu kan maksud saya gitu kan ya, tapi nyatanya diam-diam tentara Jerman itu sudah membunuh gitu kan ya, di jauh-jauh bulan gitu kan ya, sebelum kasus itu dia menyadarinya gitu kan. Akhirnya dia tuh putus asa sekali gitu, ingin rasanya bunuh diri, tapi nyatanya dia memandang temannya terlebih dahulu gitu kan ya. Tiba-tiba ketika dia sebelum dia bunuh diri itu, temannya itu sudah meninggal di tempatnya ketika dia bangun gitu ya. Maksudnya
hari ini, misalkan tanggal hari A gitu ya, dia pengen Kuntan bunuh dirinya besok gitu. Tapi nyatanya temennya itu udah bunuh diri, jadi dia kayaknya Kuntan kayak ketakutan gitu.